Hai gue Anpra, Deep Talk ya. Beberapa video gue itu membahas tentang isi Deep Talk. Tapi kali ini gue mau meng-highlight bagaimana cara membuat orang itu mau Deep Talk gitu sama lu. Dan berarti ini konteksnya ya memang lu bisa Deep Talk ya sama orang lain. Maksud gue, lu jangan berharap mau bikin orang mau Deep Talk sama lu tanpa lu juga mau deep talk sama dia gitu. Bagaimana coba konsep lu? Dan gue tuh sempet beberapa video gue bikin juga kayak bagaimana membuat orang itu sangat terbuka gitu. Nah mungkin jadi kalau sekarang tuh gue mencoba bikin grand desainnya atau big picture-nya ya, nanti untuk mungkin kalaupun ada detail-detail ya gue nanti tag aja videonya di kolom komentar, lu cek aja gitu kayak gitu. Walaupun ya mungkin itu tuh namanya juga video gue yang udah lama banget ya maklumin aja kalau misalkan ya masih banyak banget kekurangan, walaupun sampai sekarang pun gue masih banyak kekurangan, cuman itu mungkin lebih banyak lagi kekurangannya gitu ya. Jadi gue sebenarnya sangat berterima kasih untuk kebaikan dan pengertiannya gitu, yang mau bersabar dengan proses belajar gue dalam public speaking gitu, ataupun dalam pengeditan gitu ya, karena memang gue pasti lumayan lambat sih untuk belajar yang kayak gitu. Gue menyadari, makanya gue tuh sebenarnya terharu gitu, dan kadang gue merasa tidak menyangka gitu bahwa gue tuh dikelilingi orang-orang yang sangat baik hati dan sangat bisa memberi pengertian yang luar biasa gitu. Atau kalau misalnya lu ngerasa gue itu terlalu slow untuk lu gitu ya, lu inisiatif aja, lu percepat sendiri lah sesuai kebutuhan lu gitu. Dan gue pun tidak tersinggung kok gitu, karena wajar memang banyak orang tidak bisa sabar atau short attention di zaman sekarang gitu. Kayak banyak orang tuh head slow gitu, I head slow. Kalau gue sih ya tergantung konteks aja kayak gitu. Nah cara membuat orang mau deep talk sama lo ya, menurut gue yang pertama itu yang lo harus pastiin itu lo itu sudah punya rasa aman akan diri lo gitu. Lo sudah aman, sudah nyaman sama diri lo sudah konten sama diri lo. Artinya ketika lo pengen bisa memberikan rasa aman ke orang lain, lu tuh harus punya rasa aman dulu dalam diri lo gitu. Begitupun ketika lu pengen ngasih rasa nyaman ke orang lain, lu pun harus sudah nyaman dengan diri lo gitu, sudah beres. Karena kalau misalkan lu sendiri saja masih lu masih banyak problem dengan diri lu sendiri ya, nggak mungkin bisa. Kayak lu aja belum beres dengan diri lu, gimana lu mau loncat ngasih ke orang lain gitu. Sama kalau di dalam diri lu itu tidak ada ketenangan dan tidak ada kedamaian, itu akan sulit untuk memberikan ketenangan dan kedamaian ke orang lain gitu. Karena sebenarnya ketika lu sudah memiliki hal tersebut, lu cuman ada pun orang tuh bisa ngerasain kok, bisa ngerasain aman dan nyaman dan damai dan tenang itu tanpa lu harus melakukan banyak hal. Itu mungkin yang biasa orang bisa sebut energi atau vibrasi gitu ya, atau aura gitu, seperti itu. Jadi selalu mulai segala sesuatu itu dari diri lu. Terus poin yang kedua itu adalah lo harus bisa dan belajar jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu gue breakdown lagi ya.
Jadi lu punya empati, no judgment atau nggak judgmental, nggak mudah salah paham. Artinya lu bisa menangkap konteks dengan baik, menangkap informasi dengan baik. Dan yang keempat itu, lu bisa mengelola emosi dengan baik atau punya kecerdasan emosional. Yang kelima mungkin lebih advance lagi kalau lu punya kecerdasan spiritual. Jadi bahkan menurut gua, sebelum lu belajar ngomong, lu belajar menjadi pendengar yang baik dulu gitu. Atau kalau lu udah ngerasa pintar ngomong, itu coba belajar jadi pendengar yang baiknya. Kayak gitu. Lu bisa, kalau misalkan bingung keywordnya itu, lu bisa cari active listening ya. Mendengarkan dengan aktif gitu. Dan itu bakalan lebih enak lagi kalau lu udah biasa mindful, udah selalu latihan mindfulness gitu. Karena memang ya ketika active listening itu lu harus mindful gitu, lu harus bisa no distraksi, lu juga bisa fokus, lu juga bisa hadir sepenuhnya gitu, mendengarkan sepenuhnya. Jadi pikiran lu itu nggak kemana-mana, nggak lari-lari gitu. Kalau misalkan empati itu tuh ya lu bisa menempatkan diri lu di dia gitu, lu bisa mengerti posisi dia, pemahaman dia gitu. Dan empati dan simpati itu berbeda jauh ya. Nanti gue coba sisipin link videonya itu di kolom deskripsi kayak gitu. Dan ini yang paling penting yaitu no judgment, nggak judgmental, alias lu tidak menghakimi yang dia lakukan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ceritakan, usahakan gitu. Sebenarnya ini tuh basic ya, kayak lu tuh paham kan kalau lu tuh nggak suka gitu dihakimin, tapi kadang lu tuh bisa melakukan itu secara tidak sadar ke orang lain gitu. Gue juga nggak ngerti tuh gimana cara berpikirnya, kalau standarnya itu apa gitu, kenapa jadi berbeda gitu, kenapa lu berpikir jadi orang lain itu bisa suka gitu, padahal lu tahu lu nggak suka dihakimin gitu kayak gitu. Dan pengelolaan emosi ini atau kecerdasan emosi ini kan sebenarnya mencakup banyak hal ya. Kecerdasan emosi juga nanti gue tag aja di bawah karena gue sudah pernah membahas tentang kecerdasan emosi ini atau EQ ya, biasa di kanalnya. Itu membantu lo itu ketika lo sudah punya kecerdasan emosional, lo itu bisa bukan cuma bisa mengelola perasaan lo ketika mendengarkan orang lain, tapi lo juga bisa mengelola respon, mengelola sikap atau output gitu. Jadi lo itu akan sangat cerdas dan sangat bijaksana ketika lo memberikan respon gitu atau bersikap atau mengeluarkan statement atau lu menanggapi gitu. Jadi lu tuh bisa memberikan respon-respon atau tanggapan-tanggapan atau sikap-sikap yang sesuai dengan yang dia butuhkan, sesuai yang dia itu inginkan gitu, tanpa perlu dia banyak menjelaskan gitu. Maksudnya gitu, kayak misalnya contoh ya, contohnya itu kok juga udah pernah bikin video ya tentang jangan punya kebutuhan untuk merasa selalu baik dan benar di setiap waktu tanpa konteks. Itu cuma akan membantu lo di poin ini, yaitu ketika misalkan ada orang cerita, dia jujur bercerita, apalagi bercerita tentang kerentanannya, itu jangan pernah berpikir untuk membuat dia tuh merasa buruk atau lebih buruk. Artinya
Ya lu jangan jangan menjatuhkan seseorang yang sebenarnya dia pun sudah merasa buruk gitu. Bukan berarti lu jadi lebay gitu ya, enggak, cuman kayak ya ketika lu melihat dia itu sedang mungkin merasa buruk dengan dirinya, merasa buruk dengan keadaannya, ya cobalah untuk minimal itu lu memberikan respon-respon yang netral ataupun yang tulus gitu. Jangan malah lu sengajain bikin dia merasa semakin buruk gitu. Jangan ditambahin bebannya. Kalau lu udah melihat dia itu lagi banyak beban, minimal kalau lu tidak bisa meringankan ya jangan ditambah gitu. Dan apa ya, jangan kalau misalkan coba kalau bisa tuh ya lu konsisten gitu. Konsisten dalam artian kan sebenarnya ketika lu tidak salah paham sama apa yang diceritakan tuh lu bakal tetap biasa aja gitu dalam melihat dia, lu tidak salah paham dalam memperlakukan dia gitu. Lu tetap ya fine gitu. Antara sebelum dia cerita dan sesudah cerita tuh lu nggak salah paham, karena biasanya orang nggak ada yang suka ketika setelah cerita tuh malah disalahpahamin, itu nggak ada. Kalau lu pengen orang jujur sama lu, terbuka sama lu harus ngerti bagaimana memfasilitasi orang itu untuk nyaman, terbuka dan jujur gitu. Jangan cuman nggak lu harus jujur gitu ya, nggak, lu harus bisa mengerti bagaimana bersikap dan membuat seseorang itu jujur dan nyaman untuk jujur dan nyaman untuk terbuka gitu, dan tetap bisa merasa aman seperti itu. Terus juga lu harus bisa nangkap konteks dengan benar, karena ketika lu belum bisa nangkap konteks dengan benar apa yang dia ceritakan, tentu itu akan sangat mempengaruhi output atau sikap lu atau respon lu gitu, kayak gitu. Dan kalau misalkan lu nggak mengerti-ngerti banget, mending nanya gitu. Kayak misalkan yang lu tangkap itu, kok ini perasaan, misalkan contoh yang lu tangkap itu dia itu lagi marah. Nah coba lu tanya, ini tuh kamu tuh lagi marah gak sih gitu, atau ini tuh bikin kamu sedih gitu, atau bikin kamu kecewa. Nah kayak gitu maksudnya. Kalaupun lu kayak tidak yakin dengan apa yang lu tangkap, itu tuh mending tanyain lagi, cross check gitu, kayak gitu. Dan kalau bisa sih nggak memprovokasi juga ya netral aja kalau bisa gitu. Dan terkadang lu juga harus tahu kapan lu harus diam ya, lu nggak harus terus-terusan bicara gitu, kayak harus ada gantian. Terus selanjutnya itu adalah banyak belajar supaya pengetahuan lu juga luas gitu. Lu jadi bisa ngobrol banyak topik, terus selalu asah otak lu supaya kalau misalkan lu diceritain apa, lu dikasih tahu apa, itu otak lu tajam buat nangkepnya gitu, memprosesnya cepet karena selalu diasah, karena nggak tumpul gitu, cepet ngerti, cepet paham, cepet nangkep konteks, bisa beradaptasi dengan cepat gitu, kayak gitu. Dan menurutku sih ketika kalau lu sudah mencoba untuk merespon dengan tulus dari hati lu ngomong dari hati lu, itu biasanya lebih bisa sampai ke hati juga gitu. Jadi sebenarnya menyentuh hati seseorang itu sesimpel lu juga kalau bicara itu pakai hati gitu ya, lu mendengarkan juga pakai hati lu, kayak gitu. Dan jangan tertutup, jangan hatinya itu tertutup, jangan hatinya itu sempit.
kayak gitu. Atau misalkan kalau lu bingung banget tentang responnya, ya lu bisa nanya ke orangnya, kayak dia tuh butuh dan inginnya tuh respon yang kayak gimana gitu. Terus selanjutnya itu adalah ya lu harus biasain juga untuk diri lu itu memang mau deep talk juga gitu sama orang lain. Menurut gua ya ini tuh sesuatu yang harus dilatih juga sih, kayak lu harus banyak latihan gitu, karena sebenarnya ini akan berfungsi jangka panjang banget, terutama kalau misalkan konteksnya untuk hubungan serius atau jangka panjang, karena akan lebih banyak lagi pembicaraan yang kompleks dan rumit. Jadi lu tuh harus selalu melatih, kira-kira lu bisa nggak ya gitu untuk ngobrol itu yang dalam sama orang ini. Lu tuh bisa nggak sih merasa aman dan sangat nyaman untuk jadi diri lu sendiri ketika ngobrol sama dia, cerita sama dia? Atau lu bisa nggak tanpa rasa takut sama sekali gitu untuk mengungkapkan yang lu rasakan dan lu pikirkan ke dia gitu? Karena lu tahu dia mengerti lu, dia bisa berempati, dia juga bisa memahami lu, dia memahami perasaan lu gitu. Karena itu tuh sebenarnya kebutuhan banget menurut gue ya. Apalagi kalau ya lu bisa bayangin gak sih kayak lu kalau satu tempat tinggal gitu sama orang yang lu nggak bisa ngobrol, lu kalau punya perasaan harus lu pendam, lu kalau punya pikiran harus lu pendam, itu capek ya, beban gitu ya. Bukan berarti dia itu menjadi tempat pembuangan atau tempat sampah, bukan, tapi kayak akan menyenangkan gitu kalau lu itu bisa cocok sama orang itu sampai di level ngobrol, bisa ngobrol banyak hal, lu bisa lupa waktu kalau ngobrol sama dia gitu. Lu bisa berjam-jam ngobrol sama dia tanpa terasa gitu, karena ya hidup mah isinya ngobrol gitu kan. Ya boleh lu punya kriteria lain dalam menentukan lu untuk mau menikah sama orang lain, cuman ngobrol tuh itu top of mind yang harus lu pikirin gitu, kecocokannya. Karena ya bakalan ngobrol banyak hal, yang rumit-rumit, yang sulit-sulit untuk menentukan keputusan, untuk berdiskusi soal keputusan bersama yang penting-penting gitu, atau ngobrol sesuatu yang mungkin tabu-tabu gitu tapi harus diobrolin kayak gitu. Apalagi kalau lu orang yang memang sangat suka ngobrol, itu penting banget ya supaya ya bisa terpenuhi juga kalau di rumah gitu kebutuhan ngobrol lu itu. Karena ya gimana ya, 24 jam gitu misalkan lu bareng, lu nggak bisa ngobrol tuh. Apalagi untuk gue ya, gue nggak terlalu suka main handphone, jadi gue punya kebutuhan yang lebih besar daripada orang lain untuk punya partner itu yang gue bisa ngobrol. Karena gue nggak terlalu suka main handphone berjam-jam, itu bosen gitu gue. Dan karena gue juga banyak suka nanya sih orangnya, suka nanya, jadi gue butuh partner diskusi dan butuh mungkin orang yang bisa mewadahi dan bisa minimal mengimbangi gue gitu. Atau ya kalau misalkan dia tuh dengan senang hati gitu, kalau gue nanya itu dia mau menjawab atau memberikan penjelasan gitu dengan baik, ya gue suka gitu kayak gitu. Dan gue pun sangat open untuk semua pertanyaan
kalau gue lagi ngobrol sama orang. Gue merasa ya bahwa justru ketika lo bisa jujur itu tanda lo tuh berani gitu, karena lo tahu ketika iya lo bakalan bisa membereskan apapun kok, kalaupun ada risiko-risiko dari kejujuran lo nggak takut kehilangan orang gitu. Kebanyakan orang tuh kan bohong supaya nggak kehilangan orang lain, supaya nggak ditinggalin, supaya dia nggak pergi gitu. Gue nggak terlalu suka pakai cara kayak gitu. Ya udah, kalau misalkan gue jujur terus dia pergi, ya sudah, nggak apa-apa gitu, berarti kan bagus gitu. Gue sudah lebih tahu, lebih cepat itu menurut gue, kalau gue lebih cepat tahu fakta itu bagus daripada udah kejauhan baru ketahuan. Makanya gue tuh sebenarnya selalu jujur kok, walaupun gue tuh selalu berusaha untuk menyampaikannya dengan asertif, dengan baik kayak gitu. Dan kalau lu punya tips lainnya untuk membuat orang itu mau deep talk, lu boleh taruh di kolom komentar. Dan menurut gue semakin sering lu deep talk sama orang, lu akan semakin terlatih gitu skill-skill lu untuk deep talk. Kayak lu tuh punya banyak pertanyaan yang kreatif, lu punya curiosity yang bagus gitu untuk setiap sesi deep talk. Karena deep talk itu butuh, sebenarnya memang butuh dua orang yang aktif, yang bisa take and give gitu. Jadi bisa intensitas bertanya dan mendengar atau meresponnya tuh harmoni gitu. Dua orang ini baru deep talk itu bisa berjalan, bahkan bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Untuk gue yang suka deep talk tuh ya berhari-hari juga gak masalah gitu, orang gue suka kayak gitu. Makasih banyak buat yang nonton sampai akhir, dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata.